bisa punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri, punya exposure dengan kota-kota besar. Nah, tapi apa yang membedakan sebuah coworking space atau cafe bisa? Tapi apa yang membedakan? Nah, kalau di sini kita punya value yang lebih, karena di sini itu kita membuat sebuah suasana environment di mana ya ini memang kantor. Aku juga pengen apa yang aku kerjakan itu memberikan dampak juga buat orang lain. Pun misalkan nggak besar tapi bahagia banget, kayak Prashna di sini kemarin ikut program 1000, terus habis itu ngajak ketemuan lagi, ngajak bikin YouTube kayak gini-gini, aku seneng banget. Nah, aku nggak bilang bahwa orang yang selama sekolah juaranya tinggi akhirnya jadi sukses, ataupun yang selama sekolah juaranya rendah itu jadi failure, enggak juga. Ya. Jadi pertanyaan saya, apa pesan Cece untuk mereka supaya yang lagi nonton ini tidak mudah lah membuang mimpi mereka yang sudah mereka impikan dari awal? Apa pesan Cece untuk mereka? Oke guys, welcome to my channel. Jadi sekarang gue udah bersama salah satu founder, one and only Cecela. Jadi Ce, apa kabar Ce? Baik. Kamu gimana? Baik juga Ce. Jadi hari ini gue ada sediakan beberapa pertanyaan untuk Cece, terkhusus mungkin ini untuk ya cara Cece untuk membangun make up itu dari kapan gitu. Jadi gue ada buat beberapa pertanyaan yang untuk Cece jawab. Jadi ya semoga yang nonton bisa bermanfaat. Mungkin mereka lagi mendalami bisnis atau membuat bisnis. Jadi langsung saja Ce, yang pertama, perkenalkan diri Cece dulu. Oke. Di sini Halo siapa? semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Priscilla. Saya sebenarnya secara profesional adalah seorang arsitek. Jadi dulu sekolahnya arsitek, pengalaman kerja juga kebanyakan arsitek. Tapi sekarang saya juga mendalami di dunia coworking dan startup di Pekanbaru. Berarti arsitek itu udah dari tahun udah lama ya? Arsitek memang secara profesional sekolahnya tuh dari dulu arsitek. Berarti dia kayak hobi gitu berarti ya? Dari Enggak, kecil memang sekolahnya habis itu Cece bangun. Terus habis itu udah waktu itu kan di luar, aku di luar negeri. Nah, pas balik ke Indonesia, ya aku memutuskan untuk berkarya di Pekanbaru. Dan waktu itu dapet idenya ya untuk membuat coworking space ini di Pekanbaru gitu. Lalu Ce, bicara soal make up, coba ceritakan Cece dari titik nol, dari jenisan Cece ya banyak kendala dalam membuat ini sampai Cece sampai sekarang di sini. Nah, mungkin sedikit cerita aja. Mungkin kalau dari titik nol atau gimana ya ceritanya, ya flow aja sih sebenarnya. Jadi ceritanya kan kayak yang aku cerita tadi, aku dari arsitek, terus habis itu pengen berkarya kan di Pekanbaru, tapi bingung mau berkaryanya apa nih, mau bikin apa. Ya cari bisnis juga sih kan, bisnis cafe bukan passion aku, mau bikin salon juga bukan passion aku. Nah, jadi pas saat itu research, ini kayaknya coworking itu keren nih dan belum ada kan di Pekanbaru. Nah, terus habis itu mulainya ya dari research aja. Nah, kalau misalkan secara dari nolnya, sebenarnya aku nggak dari nol banget karena gedung itu udah ada milik orang tua gitu. Modal juga untungnya orang tua masih mau ngemodalin gitu kan. Nah, cuma memang awal-awalnya tuh bingung banget lah, karena istilah coworking itu kan masih baru banget. Jangankan di Pekanbaru gitu kan, di Jakarta pun masih banyak orang yang mungkin masih belum mengerti coworking itu apa. Jadi buat aku pertama kali juga aku kayak aku bahkan nggak tahu coworking itu apa, terus kayak mesti presentasi gitu kan ke orang, kayak ya udah intinya kayak orang bisa kerja aja gitu. Nah, tapi apa yang membedakan sebuah coworking space dengan kayak misalkan kan kalau cuma meja kursi internet, coffee shop gitu juga bisa, ke cafe bisa, kerja juga di sana bisa. Nah, tapi apa yang membedakan? Nah, kalau di sini kita punya value yang lebih, karena di sini itu kita membuat sebuah suasana environment di mana ya ini memang kantor, orang semua kerja di sini. Jadi yang datang juga memang fokus, memang mau kerja, profesional. Terus kebanyakan sih freelance, businessman, atau yang dari perusahaan-perusahaan representatif yang mereka lagi business trip ke sini gitu kan. Jadi kayak business lounge kayak di hotel-hotel gitulah. Tapi at the same time di sini tuh bisa menjadi peluang buat networking. Menurut aku itu yang mahal. Jadi kayak bisa kenalan-kenalan. Nah, terus ditambah lagi kita sebagai coworking space juga
akhirnya menjadi ekosistem builder juga di kota kita kan. Nah di sini aku ya di Pekanbaru. Ekosistem builder di sini ya di mana kita membangun anak-anak mudanya untuk mereka bersemangat, mereka berinovasi, mereka kreatif, mereka membuat hal-hal yang baru. Terutama ya akhirnya kita sekarang bermainnya di dunia startup gitu. Jadi ya kalau dari perjalanan sebenarnya nggak dari nolnya ya gitu sih, cuman kayak ide ya udah kita coba bikin aja. Tapi yang penting harus research dulu, research jadi penting. Aku sih researchnya waktu itu pas di Jakarta. Jadi pokoknya setiap aku ke kota mana aku pasti ngunjungin co-working space-nya, nanya-nanya, cerita-cerita. Ternyata kita ada komunitas besar co-working di mana akhirnya kita saling kolaborasi juga, bikin program-program bareng dan lain-lain. Habis itu other than that ya udah jalan aja gitu kan, sambil belajar sambil jalan gitu ceritanya. Itu berarti awalnya tuh iseng itu ya tuh, atau memang mau coba itu? Kalau gua kan misalnya gua kan udah mau bentuk YouTube ini kan karena iseng. Nah mungkin suatu hari ya pasti siapa tahu bisa akan berkembang positif. Kalau iseng sih pasti enggak ya. Karena modal yang dikeluarin juga enggak kecil, hanya untuk iseng-iseng. Mungkin kalau buat YouTube video yang nggak perlu banyak modal, kayak modal tripod mic yang cuman kayak berapa ratus ribu nggak apa-apa kan. Kalau udah ratusan juta kan mikir ya buat iseng-iseng. Jadi ya itu kayak aku bilang, aku merasa tuh aku udah sangat diberkati lah. I'm very blessed. Aku dari kecil bisa punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri, punya exposure dengan kota-kota besar, punya dikelilingin sama teman-teman yang bisa membangun, yang punya ilmu, punya experience. Dan aku merasa ya aku sempat besar di Pekanbaru, ya aku merasa aku pengen kerja, iya cari duit, tapi at the same time aku juga pengen apa yang aku kerjakan itu memberikan dampak juga buat orang lain, memberikan value buat orang lain di sekitar aku. Ya walaupun misalkan nggak besar, tapi aku bahagia banget kayak misalkan ada yang datang cariin aku balik kan, misalkan kayak Prashna di sini kemarin ikut program 1000, terus habis itu ngajak ketemuan lagi, ngajak bikin YouTube kayak gini-gini, aku seneng banget kayak wah maksudnya at least aku bisa memberikan inspirasi, aku bisa membuat orang-orang terutama anak-anak milenial yang ada di Pekanbaru tuh untuk berkreasi, untuk berinovasi. Itu sih yang menjadi kayak kepuasan buat aku pribadi ya. Jadi kalau dibilang anak milenial sekarang itu jiwa sosialnya tinggi itu kayaknya benar gitu. Nah sebelum bahkan aku dengar istilah kayak anak milenial itu yang gimana-gimana sih. Nah mungkin itu banyak juga dirasain oleh teman-teman yang dimana abis lulus kuliah bingung kan mau ngapain. Itu aku juga ngalamin. Walaupun aku pada saat itu udah jelas nih karir pathnya ya udah jadi arsitek gitu kan. Cuman pasti punya panggilan lain kayak duh gue pengen sesuatu, I want to do something more gitu kan, tapi kayak bingung mau ngapain. Nah aku dapet jawabannya ya dengan membuat co-working ini. Mungkin buat teman-teman jawabannya ya bisa yang lain-lain gitu kan, tapi nggak ada salahnya buat explore. Dan juga gitu yang nomor satu tadi, kalau buat aku pribadi, I just want to just give value to other people juga, nggak hanya buat aku sendiri, dan nggak hanya untuk cari duit, hanya untuk yang mata pencarian, hanya untuk surviving gitu kan. I want to enjoy life juga gitu. Dan yang pasti ya itulah ya, kalau kita ngomongin keagamaan lagi, pasti kita juga ingin kayak ya gimana supaya kita juga bisa memberkati orang lain gitu kan. Apa berarti waktu yang kemarin tuh yang apa? Kayak atau YouTube kalau nggak salah YTCPKU ya, itu kan ada kesini C ya kan. Tapi gimana tuh pas ramai tuh waktu itu kan mereka kan membuat rayuan ya. YouTube rayuan 2020 ada beberapa pekan pokoknya. Berarti cek gimana pasannya? Kan ramai tuh duduk-duduk gitu kan. Pasti apa kali lah ya. Ya banyak sih ya, kita nggak cuma dengan mereka aja. Kita banyak banget meng-engage komunitas-komunitas juga. Kita kasih space, mereka bikin event-event, acara-acara, dan gak hanya itu, banyak juga self-development kelas, program, kayak yang salah satunya yang 1000 startup, kita ada startup weekend juga, kita banyak kelas-kelas kayak, nah sebelum pandemi
itu kita banyak kelas kayak yang kelas coding, kelas accounting, kelas pajak, kelas menggambar, kelas yang sosial kayak empowering women, kelas bukan kelas juga yang community yang kayak promoting green lifestyle gitu kan, healthy lifestyle, lingkungan, yang gitu-gitu kita banyak banget. Nah cuman karena pandemi ini, karena di onlinein semua, dan kita juga ingin membatasin kan, karena aku juga jaga-jaga banget, nggak mau kan kalau misalkan kena positif ya, jadi aku batasin sekarang buat event-event offline-nya. Oke. Lalu yang selanjutnya, kan semua orang tuh waktu mau membangun satu usaha atau membangun yang mereka mau yang mereka impikan lah, pasti kan ada kendala kan. Apa yang Cici rasakan? Biasanya lah Cici kan pernah misalnya pernah down membuat ini, membangun semua ini. Nah, apa yang Cici lakukan gitu? Sebenarnya ya balik lagi karena I didn't start small. Pas aku mulai, aku langsung mulainya gede ya kan. Jadi sebenarnya buat aku itu sesuatu yang aku merasa tanggung jawab. Aku merasa kayak kalau aku down di sini, aku udah ngabisin modal berapa ratus juta gitu kan buat bikin ini. Maksudnya jadi rasa bersalah sendiri sih, kayak yang wah gue mesti terus berinovasi, gue mesti terus cari strategi baru. Kalau ini nggak bekerja ya kita cari alternatif lain. Ini doesn't work, kita cari alternatif lain. Bukan berarti kayak gagal ya jangan terima aja gitu kan. Kita mesti ya kalau nggak bisa ya udah kita coba yang lain gitu. Daripada kita diem doang, kita nggak tahu whether our strategy will work or not, yang mendingan kita coba dan gagal, habis itu kita belajar. Oke. Berarti kalau misalnya kita lagi down, mungkin ibaratnya kita kalau lagi down nih, berarti kita pikirkan apa tujuan kita di awal kan gitu kan. Tujuan balik lagi sih ke tujuan di awal, kayak apa sih yang why do you start in the first place. Tapi kalau udah mulai tercapai, ya jangan sampai burn out juga. Mungkin kuncinya juga ada di work life balance. Jadi kayak jangan terlalu workaholic juga, have fun, ada waktunya untuk holiday, ada waktunya kerja. Terus aja lah gitu kan. Kalau misalkan memang gue rasanya udah mentok banget nih, sebenarnya cari lagi yang baru. Bukan cari yang baru, kadang ide kita pun bisa mentok kan, kayak aduh gue udah nggak tahu lagi ngapain. Kuncinya adalah talk to people, ngobrol sama orang lain. Cari orang-orang yang udah hebat-hebat, yang udah sukses-sukses, curhat aja ke mereka, kayak ya nih kayaknya I don't think this is will work gitu, kayak ada saran nggak. Kuncinya sih banyak mendengarkan sih, kayak ada saran apa dari orang, kayak terus motivasi, ada strategi dari pengalaman berbisnis mereka yang mungkin kita bisa terapkan, dan habis itu kita aplikasiin. Kalau nggak bisa ya itu coba lagi, terus aja begitu, ngobrol lagi sama orang, tanya mesti ngapain ya gitu. Lalu apa inspirasi JC untuk membangun ini? Kan misalnya setiap orang tuh pasti inspirasi untuk bangun itu. Kan ada tuh orang membuat lagu dan inspirasi dari film langsung dibuatnya dalam satu lagu. Kalau inspirasi mungkin yang tadi kayak aku cerita, bahwa aku at first aku ingin membuat bisnis, tapi bisnis yang juga memiliki value buat orang lain, nggak hanya untuk aku sendiri. Nah jadi ya kayak tadi aku cerita juga, kayak cafe, salon, kayaknya it just doesn't suit the criteria gitu kan. Inspirasi itu adalah yang tadi aku bilang juga, ngobrol sama orang, sharing lah ya. Sharing, dikasih ide, Shell coba deh kamu cari tahu co-working space itu apa, dan research. Begitu kayak ini interesting nih, research. Pasti ada yang udah pernah bikin, pasti ada kompetitor, pasti ada yang udah pernah ngejalanin dan gagal. Talk to them, cari tahu kenapa mereka gagal, apa yang membuat mereka sukses, apa yang membuat mereka bisa bertahan, apa yang membuat mereka salah atau membuat mereka made the wrong decision dan lain-lain. Itu yang kita ambil, dan itu yang kita habis itu pelajari dari situ. Oke.
Lalu selanjutnya semuanya udah tercapai enggak dari apa yang impian Cece? Misalnya dari sampai sekarang semua impian Cece udah tersampaikan, udah tercapai gitu, atau masih ada yang lagi, atau masih mau upgrade gitu? Mungkin aku bisa dibilang tuh orangnya flow aja sih. Oh, Kayak ya udah ada opportunity apa lagi nih, coba. Ada opportunity apa lagi nih, coba. Kalau dibilang kayaknya meet up harus punya 100 cabang di Indonesia gitu, ya enggak juga. Jadi aku lebih kayak yang ya cari inovasi baru aja sih, kayak yang di meet up ini aku bisa kreasi apalagi ya, aku bisa aku bisa engage siapa lagi ya di dalam komunitas meet up gitu. pesan untuk mereka, kan misalnya Cece kan udah pernah di bangku SD lah ya, pokoknya dari SD sampai SMP lah. Kan gini nih, misalnya tuh kalau misalnya nilainya jelek semua, pasti dampaknya mereka, ini pasti masa depan gua gimana gitu, pasti jelek masa depan. Jadi menurut Gizi gimana? Soalnya kan gua dari jujur aja lah, dari SMP sampai sekarang dari SMP sampai SMK tuh gua rankingnya tondol, tapi sekarang kan, jujur sih, aku nggak pernah merasakan itu karena aku tuh dari kecil selalu kayak kompetitif banget gitu kan, kayak di kelas itu kayak pokoknya at least harus 10 besar, itu udah minimal banget. Kayak jadi aku kalau udah ada temen yang kayak nilainya lebih tinggi dari aku tuh kayak kepo banget gitu kan. Nah mungkin itu kayak sesuatu ya cuma prioritas orang beda-beda, dan aku nggak bilang bahwa orang yang selama sekolah juaranya tinggi akhirnya jadi sukses, ataupun yang selama sekolah juaranya rendah itu jadi failure, enggak juga. Aku banyak banget dikelilingin sama teman-teman yang bahkan mereka cuma lulus tuh SMA, tapi mereka tuh sekarang udah jadi konsultan gitu loh, konsultan orang-orang hebat untuk berbisnis. Aku banyak juga teman-teman yang nggak lulus kuliah, tapi ya mereka menjalani passionnya sendiri. Mereka ada juga yang passionnya di dunia musik, passionnya di dunia dekor, yang itu tuh something yang sebenarnya tuh nggak ada sekolahnya kan. Iya. Tapi kuncinya final passion. But aku juga nggak bilang kayak ya udah kalau nilainya jelek ya udah biarin aja, enggak. Karena mau gimana pun kenapa kalian sekolah pasti ya untuk mencari ilmu kan. Walaupun aku tuh kadang juga bukan kadang sih, sering most of the time selama aku sekolah tuh mikir kayak wah ini ampas banget, ngapain gue belajar begini, nanti gue lulus juga kagak kepake. Coba kamu dulu yang kamu pelajarin pas masih SMA sekarang kepake nggak? Enggak kan gitu. Tapi itu adalah suatu proses yang harus kita lalui buat naik kelas ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan kayak tadi kamu bilang nilainya jelek, itu ya jangan putus asa. Bukan berarti kamu a failure, bukan berarti kamu nggak punya masa depan, bukan berarti ya kamu nggak ada harapan. Kamu punya banget final passion, tapi juga jangan give up on academic studies ya. Terus buat kamu yang nilainya bagus terus juga final passion juga, karena ilmu itu nggak ilmu kita pinter di sekolah atau enggak itu nggak selalu menentukan kita tuh jadi orang sukses atau enggak. Banyak banget aku teman-teman juga yang dulu dia tuh juara satu sama dibanding ada satu yang nggak lulus gitu loh, anak yang nggak lulus. Sekarang malah kebalik, yang juara nih malah kerja buat anak yang nggak lulus ini. Banyak case juga yang begitu. Tapi ya jangan jadiin perkataan batu sandungan juga, karena balik lagi itu ke nasib kalian dan keputusan yang kalian ambil di dalam hidup kalian. Jadi kalau kalian lagi galau, kuncinya sebenarnya ngobrol sama orang, curhat aja, cari orang yang kira-kira punya wawasan yang baik, punya wise lah, dia tuh bijaksana dalam memberikan nasihat, dia punya pengalaman. Ngobrol sama orang-orang seperti itu dan ya dapatkan motivasi lagi, bakar motivasi lagi gitu. Oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir, pesan Cece untuk mereka supaya yang lagi nonton ini tidak mudah lah membuang mimpi mereka yang sudah mereka impikan dari awal. Apa pesan Cece untuk mereka? Mimpi itu luas banget ya, tergantung apa ini mimpinya. Apakah itu dalam dunia bisnis, apakah itu dalam dunia
creative talents or what gitu kan, banyak banget. Ya kalau kalian memang punya mimpi, kalau memang tidak memungkinkan kalian untuk misalkan keluar dari pekerjaan kalian dan menjalani mimpi kalian, ya kerjain aja dulu part time, kerjain aja dulu as hobi, nggak ada salahnya. Kalau misalkan nanti memang sebenarnya tuh ya inti tujuan kita itu at the end of the day cuma satu, dapat duit, ya kan? Sebenarnya siapa sih yang nggak mau kerja sesuai passionnya dan menghasilkan? Tapi kan nggak semua pekerjaan menghasilkan gitu kan. Misalkan ya kamu, oke, gue mau jadi YouTuber aja terus ya udah gue keluar dari kerjaan gue gitu kan. Sedangkan untuk menjadi YouTuber terkenal kan butuh proses dan nggak semua orang bisa jadi YouTuber ya kan. Itu bisa dibilang ada faktor hokinya juga, ada faktor memang strateginya juga, ada banyak faktor di situ. Jadi mesti tetap wise, pelan-pelan aja. Kalau misalkan nanti ternyata hobi aku udah mulai menghasilkan nih, baru mulai pelan-pelan beralih. Nah kalau misalkan in terms of dunia bisnis sama juga. Kalau misalkan memang gue banyak tanggungan yang mesti gue tanggung nafkahin hidup, kalau misalkan gue keluar dan misalkan gue jalanin passion gue, misalkan mau jual makanan gitu kan, kuliner, hobi gue memasak, kalau misalkan itu memang tidak memungkinkan, ya kita nabung dulu, kerja, nggak ada salahnya kita kerja dulu, cari pengalaman, cari networking, karena networking itu yang mahal. Habis itu pelan-pelan mungkin bisa buka PO pas akhir pekan atau gimana. Ya nanti kalau ternyata orderannya udah mulai banyak nih, ya baru resign. Nggak ada salahnya seperti itu. Tapi balik lagi sebenarnya kalau menjalankan passion untuk untuk kamu make a living, ya jangan sampai nanti kamu burn out. Jangan sampai nanti kamu merasa kayak passion kamu akhirnya, wah gue udah mulai jenuh nih sama passion gue gitu kan, kayaknya apa yang gue lakuin sia-sia. Nah itu banyak banget yang mereka mengalami burnout. Jadi itu aja, hati-hati buat temen-temen, work life balance kayak yang aku bilang, dan selalu ingat kayak why do I want to do this in the first place. Oke, mungkin itu saja untuk pertanyaan dari gua. Ya jadi ya pertanyaan dari tadi ini itu gimana ya? Gua menggambarkan dari ya real life lah, dari kehidupan gua memang. Makanya gua tanya ke Cece, menurut Cece bagaimana? Misalnya kayak gua bilang kan gua ranking paling belakang nih dari dulu. Tapi sekarang gua kan ya membentuk dari yang gua impikan mau jadi video creator atau mau jadi YouTuber gitu. Jadi ya kesimpulannya, bagi kalian yang sekarang lagi usaha, cobalah, tidak mudah untuk membuat mimpi kalian, karena suatu hari pasti akan sangat menyenangkan. Jadi itu saja, semoga berguna. Jadi guys, jangan lupa untuk kepo-kepo, di follow IG-nya makeup.co.id, nanti linknya di deskripsi. Sekian dari saya dan Cecela, terima kasih. Sampai jumpa.